lebih dari apapun kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lawat kami malam ini Tuhan. Tanpa terkecuali jumpai kami di tempat ini Tuhan Yesus. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord of Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord of Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. It's only by your grace, Lord. And I am here today. Forever I obey your name. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Ya Tuhan, ku ada anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kami ada Tuhan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. ku berterima kasih buat kasih. Terima kasih kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. ku kan memuji-Mu selamanya. ya Tuhan. Ku ada sebab anugerah ya Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku Berterima kasih buat kasih. saudara sendiri katakan, kami ada tuh. Ku ada. Ku ada. Ya Tuhan. Si rahmat-Mu, terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus.
Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. sambil angkat tanganmu. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hati kami Tuhan, apapun yang kami alami malam ini, kami mau bilang terima kasih Tuhan. Yes. Buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. ku kan memuji-Mu Selamanya. ku kan memuji, ku kan memuji-Mu Selamanya. ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Orang lama yang sando. Haleluya, haleluya. Oh ya ralaba ya shandaralaba. Oh haleluya. Shandaralabalaba. Shandaralabalaba. Oh ralaba ya. Oh ya ralaba ya shandaralabalaba. Oh ralaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord,
For your name is great and worthy to be. Katakan nyanyi pujian bagimu. Yes, Tuhan. Oh, Tuhan. Dan layak dipuji, Kau layak dipuji. Oh, Tuhan. Tuhan, besar, Kau layak. Sama-sama kita bangkit berdiri, nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu. Oh Tuhan, pujian bagimu. Oh Tuhan, namamu besar, Kau layak dipuji, Kau layak dipuji. Bagimu Tuhan, yes Tuhan, namamu besar dan layak. Saudara sendiri katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Namamu besar dipuji, Kau layak dipuji. Bagimu Tuhan, yes Tuhan, besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak di. Namamu besar Tuhan, namamu besar, Kau layak dipuji. Kau layak dipuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab tidak ada Allah sepertimu. Satu-satunya hanya Tuhan Yesus yang layak kami puji, kami tinggikan, kekal selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. Di tempat ini, saya mau bertanya, adakah jemaat yang baru pertama kali beribadah malam ini? Ada? Ada? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tos kanan yuk katakan, minggu depan bawa jiwa. Amin. Biar segala pujian syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan di atas kepala, sorakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak
dipuja. Katakan, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Ke sebelah kanan saya terlebih dahulu, amin. Katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sorak haleluya, sorak haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. GBI 3 Raksa sorakan. Segala puji syukur, katakan, hanya bagi Yesus sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak. Amin. Tinggikan namamu. Haleluya. Bersama-sama sebelah kanan saya, soraklah. Hei hei, soraklah. Haleluya. Soraklah, haleluya. Sama-sama ke sebelah kanan saya, soraklah. Haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, Sorak haleluya. haleluya, Woo! soraklah. Haleluya. Lebih semangat, katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Woo! Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sorakan haleluya. Berapa banyak yang sudah mengalami kemenangan sepanjang tahun 2023? Masih ada kurang lebih 1 bulan. Kita akan semakin mengalami. Yang setuju katakan amin. Kau dahsyat Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, amin. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan, Allah di pihak kita. Tidak ada lebih. Ya Tuhan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan dengan imanmu, bisa dikalahkan. Yes, jika Allah di pihak, siapa dapat? Tidak ada lebih dari pemenang, umat pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panji Yesus. Raja, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Lebih GBI 3 Raksa sorakan. Sama-sama nyatakan amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan.
Amin. Siapa dapat? Tidak ada lebih dari pemenang. Yes, haleluya. Yesus Raja, Raja, haleluya. Bangkitlah gerek, katakan kita lebih. dari pemenang. Woo! 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 Saya lebih dari pemenang. Katakan dengan imanmu, saya lebih dari pemenang. Sekarang tunjuk, kamu lebih dari pemenang. Sambil tunjuk, kamu lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Tidak ada lebih dari pemenang. Yes, haleluya. Ya Tuhan, Raja, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Katakan kamu lebih dari katakan saya lebih dari pemenang. Sorakan haleluya, haleluya. Sebelum duduk kita sama-sama berkatakan DNA kita yaitu restorasi Pondok Daud yang artinya prajurit-prajurit Tuhan. Doa, pujian, penyembahan sama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa. Pada zaman ini tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkata. Kami mau terus katakan dalam hidup kami cinta Engkau Tuhan. Lebih dari apapun. Bahkan lebih dari setiap kerinduan kami ya Tuhan. Kami cinta Engkau. Dan kami tahu, Tuhan tahu isi hati kami malam ini. Tuhan melihat kedalaman isi hati kami. Seberapa dalam kami merindukan Engkau ya Aba. Horalabatakana syandara labara. Horalabara labara. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamamu. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Bapakku yang ku cinta, Kau segala-galanya bagi kami Tuhan. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya Aba, Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku.
Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikan sambil bangkit berdiri bersama-sama. Kau sungguh baik, baik bagiku, kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia panjang umur hidupku, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku, kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu, betapa ku bersyukur atas. haleluya, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu, haleluya. Oh rapata kuria laba. Ya sembah dia kuria batakara laba ya. Oh rapata kaya laba ya syandara laba takudara laba. Engkau yang sudah dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Ya sama-sama dengan sembah dia. Kurapata kaya kuria laba takaya sekere butu kuria laba takuria laba. Kurapata kabata kuya laba ya sikara laba. Hipatakaya sendere butu kunabata kuria laba syadara laba inarabaya sendere butu kunabata kuria laba. Haleluya, 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 haleluya. Korapata koralaba hipataka maya sendere butu kuria laba. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Kala yang dahsyat. Oh rapata kuria labaya sikara labaralama. Biarlah hadirat-Mu terus ada di tengah-tengah kami Tuhan. Karena firman-Mu berkata, Matius 18 ayat 20, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Malam ini Engkau ada di tempat ini bukan secara kebetulan, bukan karena kebiasaan, tapi Engkau perlu sadar bahwa di tempat ini ada hadirat Allah. Hadirat yang sanggup memulihkan keadaan saudara, hadirat yang bisa menyembuhkan hidup saudara, hadirat yang bisa membawa hidupmu menjadi lebih dari pemenang. Oh rapatakan nabatakun nabaya syandura labatakuria labaralaba. Hipatakaya sendere butukun abatakuria labaralabayas. Haleluya Tuhan. Haleluya. Biar nama-Mu terus yang dipuji, ditinggikan di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Apa yang akan hamba-Mu sampaikan, biarlah Roh Kudus-Mu itu yang menyingkapkan semuanya di tempat ini. Kami percaya, biarlah kuasa daripada firman-Mu itu ada di tempat ini. Makasih, makasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang siap mendengarkan firman-Nya, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Luar biasa. Amin saudara. Saya kalau mengikuti ibadah atau kegerakan di tempat ini mulai zamannya almarhum Pak Samuel Cendana ya, dengan Ibu. Dulu ada Pak Hendrik Timadius, betul ya? Ada Pak Sulis, oh, luar biasa. Pak Sulis, gembala saudara yang dipercayakan sampai hari ini. Amin saudara, saya tahu perjuangannya sampai bagaimana tempat ini bisa, wow luar biasa, kalau saya bilang dahsyat. Selama
orang percaya selalu mendekatkan dirinya sama Tuhan. Dan di situ ada kerendahan hati. Tuhan bisa merubah semuanya. Amin. Amin, saudara. Memang kadang-kadang kita pengennya cepat. Enggak, saudara. Tuhan kita itu bukan Allah yang terlalu cepat. Bukan Allah yang terlalu terlambat. Tapi dia Allah yang selalu tepat. Menolong hidup kita semua. Amin. Jadi kalau saudara tahu gedung ini sampai seperti ini, itu semua karena Tuhan. Amin. Nah hari ini saya akan ajak saudara buka dalam kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, judulnya Rumah Bapa. Wow, itu udah muncul ya ayatnya. Yuk sama-sama baca. Ya, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, punya huruf besar. Terus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terus 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Saudara, saya perhatikan sebelum saya khotbah di sini, maksudnya sebelum saya naik ke panggung ini, worship leader sudah berdoa, siap. Ya, kita siap, tadi di awal saya perhatikan, untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk menjemput saudara dan saya. Tadi di ayat 3 yang dikatakan, sebab kalau tempat kediamannya sudah jadi, aku akan menjemput kamu, so di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Artinya apa? Saudara dan saya itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Amin. Sama-sama dengan saya katakan, aku sangat berarti di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Coba colek kiri kanannya katakan, kita sangat berarti di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Makanya Tuhan rela mati buat saudara dan saya. Supaya saudara dan saya nanti ujung-ujungnya seperti pujian terakhir tadi. Dia mau bersama saudara dan saya. Amin. Nah, sore malam ini yang akan saya sampaikan saudara. Saudara dan saya itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Makanya waktu dia pergi, dia katakan jangan gelisah. Saudara jangan takut, gitu ya. Jangan cemas. Orang yang gelisah itu biasanya karena cemas, tegang. Saya berdoa di tempat ini, wajah-wajahnya bukan wajah-wajah orang yang sedang cemas. Amin. Masih bisa tersenyum. Oh haleluya. Ya. Saya senang di sini, saya rasa terhormat. Ada Pak Gembala, ada Ibu Gembala. Tadi pagi Pak Gembala melayani di tempat saya di GBBSD. Saudara, saya nggak bisa nemenin karena saya ada pelayanan tempat lain. Nah saudara, jangan gelisah, percaya. Orang yang percaya, dia pasti suka memuji, menyembah Tuhan. Amin. Orang yang percaya dia yakin bahwa hidup saya pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Enggak cuma perubahan saudara, tapi ada kemenangan. Amin. Ada wanita pendarahan yang 12 tahun saudara. Dia saking percayanya sama Tuhan karena dia sudah berobat kemana-mana, enggak sembuh. Malah buruk keadaannya, Alkitab berkata, Markus 5. Ya, ayat yang ke-25 dan seterusnya. Tapi waktu dia dengar Yesus akan lewat ya di sekitar kehidupannya saudara. Dia berkata apa? Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Wow. Ini orang yang percaya itu harus seperti itu. Kalau saudara hari-hari ini mungkin sedang menghadapi tantangan proses, saudara harus berkata, nah, saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya bisa lewatin semuanya. Kalau tadi saudara nyanyi, apa itu ada lagu pemenang ya? Lebih dari pemenang. Saudara percaya enggak saudara bisa hidup lebih dari pemenang? Amin. Waktu saudara ada di tempat ini pun saudara harus percaya ini tempat kediaman Tuhan. Rumah Tuhan bukan cuma sekedar gedung gereja. Karena apa? Ada hadirat Allah.
Amin. Alkitab tadi sudah saya singgung di Matius 18, di mana dua tiga orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, suatu saat adik saya, kok saya tadi diingetin, karena masih muda waktu itu saudara ya, sekarang dia mengembalakan di Eropa, di Belanda, tapi waktu itu masih di Surabaya, kami asli Surabaya. Suatu saat adik saya ini, karena memang dia udah keliling, udah KKR segala macam saudara ya. Saudara, satu saat dia diundang di salah satu showroom mobil, bikin KKR di situ saudara, showroom mobil. Tapi karena di situ dipakai untuk KKR, ada orang yang memuji menyembah Tuhan, saya percaya Tuhan hadir di situ. Nah saudara, waktu KKR, ya, di undangan ada seorang anak muda lihat, yang mimpin KKR, yang khotbah masih anak muda. Saudara, yang lihat brosur ini tuh orang yang punya ilmu. Saya katakan saja dari perdukunan. Saya berdoa di sini nggak ada yang dari dukun ya. Ada bertobat atau kita doain. Saudara, waktu di tengah-tengah KKR ini, anak ini ilmunya dia bisa lihat ayam, hanya beberapa detik dia lihat dengan mata, ayam itu kelempar. Dan dia datang di KKR itu saudara, dia mau lihat dan dia mau permalukan hamba Tuhan ini. Dia lihat pakai matanya. Jadi selama KKR, dia duduk di paling belakang saudara. Ya saya percaya paling belakang bukan dari perdukunan. Saudara, di tengah-tengah KKR, di tengah-tengah mulai adik saya khotbah, dia liatin terus. Loh kok enggak jatuh? Kok enggak kelempar saudara? Ya. Singkat cerita, akhirnya adik saya tantang, selesai, siapa yang mau didoakan, maju ke depan. Dia maju sudah. Dia maju bukan untuk didoakan, dia maju mau lihat lebih dekat supaya hamba Tuhan ini nanti dilihat jatuh dipermalukan. Dia datang. Lah hamba Tuhannya ini maksudnya adik saya, dia doain ya dia nggak kenal kan. Satu-satu dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Pas kena ini yang punya ilmu, dalam nama Tuhan Yesus jatuh. Siapa yang lebih berkuasa? Amin. Karena ada hadirat Tuhan. Waktu dia jatuh, keluar barang, ada benda yang jatuh. Ada ayat-ayatnya. Jimat. Orang Jawa bilang, barang siji dirumat. Tahu sudah artinya? Benda cuma satu dirawat-rawat. Saudara bawa Alkitab, bawa firman Tuhan, amin. Tapi bukan buat jimat ya. Saudara harus percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Akhirnya anak itu dilayani dan dilepaskan. Berapa hari kemudian dia datang ke rumah saudara. Ya, waktu itu kami masih tinggal sama-sama. Dia ngomong, Kak, saya dikirimin sama guru saya. Bendanya kecil. Ya, saya lihat sepintas. Kayak apa orang sini bilang, gundu. Apa itu? Kelereng. Orang Jawa bilang neker gitu ya. Ya. Saudara, akhirnya adik saya waktu itu ya karena dia tidak terlalu mikir panjang, yuk kita pecahin ini ya. Sudah, anak itu lagi duduk di kursi panjang di teras rumah dan waktu dipecahin, tak, barang ini pecah, anak itu kelempar saudara. Masuk di bawah mobil tetangga saya. Kaget saudara, saya keluar, saya pikir adik saya dipukul. Ya, Pak Peter, gembala rayon, itu juga adik saya, keluar saudara sama-sama. Lihat lu, ternyata anak ini udah masuk di bawah mobil. Langsung adik saya bilang, ambil minyak. Karena nggak bisa dikeluarin saudara, wong tangannya terlentang begini, ini ada roda, kakinya terlentang, tarik, nggak bisa, urapin sama minyak, dalam nama Yesus, baru lemes, tarik saudara, Pak masuk di rumah, dia manifest kayak ular, wah, urapin lagi, baru lemes, baru sadar, ditanya kamu kenapa, aku seperti yang mau dibawa ke hutan, aku berontak, aku nggak mau, itu manifestnya, tapi kuasa Tuhan, hadirat Tuhan,
jauh lebih berkuasa. Amin, saudara. Makanya saudara di rumah, saudara harus percaya. Orang tua juga harus jadi teladan, percaya. Saya punya Tuhan Yesus. Makanya nanti anak-anaknya gak pakai disuruh-suruh, ayo sembahyang, doa. Dia lihat orang tuanya percaya, suka berdoa, otomatis dia suka berdoa. Dan kuasa si jahat tidak akan bisa menguasai keluarga ini. Amin, saudara. Amin. Saya banyak melihat seperti itu. Ya, tapi nanti kepanjangan saksinya, saudara. Ya. Nah, di ayat pertama, di ayat kedua yang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Rumahnya Tuhan itu di mana? Halo, di mana? Sorga, saudara. Tempat yang kudus, tempat yang suci. Mazmur 33, 13, 14 juga dikatakan di situ sorga tempatnya Tuhan. Tuhan melihat dari sorga. Ada sorga, ada kata-kata sorga. Waktu di Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11 dikatakan waktu murid-muridnya lihat Yesus naik. Waktu mereka lihat gak lama malaikat turun. Katakan, hei orang Galilea, Yesus yang kamu lihat ini naik ke sorga. Berarti sorga itu memang ada. Dan dia nanti akan datang kembali, dia turun dari sorga. Saudara, tempat kediaman Allah, suasana sorga. Hadirat Tuhan, hadirat sorga bisa juga ada di tempat ini. Amin, saudara. Makanya kalau saudara beribadah, datang di tempat ibadah, kalau saudara sungguh-sungguh mau ketemu Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Waktu saudara memuji sungguh-sungguh, kuasa Tuhan bisa menguasai hidup saudara. Saudara yang terbelenggu bisa dipulihkan. Terbelenggu sakit penyakit Tuhan bisa sembuhkan. Terbelenggu dengan dosa Tuhan bisa lepaskan, merdekakan saudara. Amin, saudara. Lalu ada orang percaya, orang ke gereja, tapi terbelenggu dengan ikatan-ikatan dosa. Tapi waktu dia percaya datang di rumah Tuhan, di tempat kediaman Allah, Tuhan bisa lepaskan. Amin, saudara. Amin. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Jadi kalau datang ibadah harus penuh-penuh yang apa orang bilang strong. Amin, saudara. Jangan sampai lagunya tadi lebih dari pemenang, nyanyi lebih dari pemenang. Ada orang datang ibadah udah agak telat, duduknya milih paling belakang, paling pojok. Ya, karena apa? Dia nggak tahan ngantuk, saudara. Waktu hamba Tuhannya mulai khotbah berarti, loh kok semua fokus ke sini, ini cuma satu, dia gitu saudara ya. Kalau ngangguknya ke depan masih bagus, hamba Tuhannya mikir, oh dia berarti mengaminkan. Tapi kalau sudah ngangguknya, kiri ke kanan, wah. Sampai akhirnya suatu saat hamba Tuhan ini berpikir waktu dia khotbah, Tuhan kasih hikmat, gimana ya supaya orang ini fokus. Saudara, di tengah-tengah khotbah atau diingetin hamba Tuhan ini, saudara. Ya. Dan dia mulai berkata, sementara yang ngantuk tadi itu begini. Hamba Tuhannya mulai ngomong begini. Pelan, siapa yang siap masuk neraka? Silakan berdiri. Pas dengar silakan berdiri, yang ngantuk langsung berdiri, saudara. Dan hanya dia kaget lihat, yang lain enggak berdiri. Terus hamba Tuhan tadi bilang begini. Berarti di tempat ini yang siap masuk neraka hanya Anda. Karena hanya Anda yang berdiri. Rupanya dia ngantuk tapi jenius, saudara. Dia langsung interupsi Pak Pendeta. Yang berdiri di tempat ini ada dua. Saya dan Bapak. Enggak, saudara, ini. Supaya saudara enggak ngantuk maksudnya, saudara. Haleluya. Amin, saudara. Waktu saudara ada di rumah Tuhan, dikatakan di sini, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bukan cuma sekedar ruangan, saudara. Ya, di tempat di mana Tuhan sediakan tempat untuk saudara berada.
itu asal satunya tempat untuk healing juga bisa. Tempat untuk saudara mengalami kesembuhan. Tempat untuk saudara mengalami kelepasan. Amin. Amin, saudara. Wahyu 21 ayat 4, boleh ditayangin. Wahyu 21 ayat 4. Saya cepat sedikit. Ya, Wahyu 21 ayat 4 dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata. Ini kalau saudara baca di awalnya itu tentang langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tuhan rindu nanti saudara bersama dengan Dia. Dan di tempat Dia berada, waktu saudara berada bersama dengan Dia, di sana tidak ada air mata lagi. Tidak ada maut. Tidak ada yang namanya sakit penyakit. Amin. Amin. Di tempat yang kudus, di tempat yang suci. Makanya jadi orang percaya, enggak cuma cukup percaya. Engkau harus hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kesucian. Amin. Karena di ayat 27-nya, Wahyu 21 ayat 27, ayat 8 dulu deh, ayat 8. Wahyu 21, dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapatkan bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saya tambahin ayat yang ke-27-nya. Hampir mirip. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Saudara hati-hati dengan ya pikiran, mata saudara, hatimu. Apalagi kalau udah lihat sosmed, ada hal yang waduh enggak bener nih, jangan terus dalam nama Yesus, enggak, hapusin saudara, delete. Amin. Kalau dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, gambarnya tetap ada situ. Apa saudara nyanyi, ku menang, iya di situ saudara. Tapi saudara delete. Amin. Karena najisan itu bukan terus tiba-tiba najis, enggak. Itu mulai dari awal. Ketika saudara mengizinkan itu dalam hidup saudara, lama-lama jadi najis. Tapi saya berdoa di sini enggak ada. Amin. Amin. Kalau ada sama-sama minta didoakan. Amin, saudara. Dikatakan coba ayatnya tadi yang ayat 27. Nah, atau orang yang melakukan kekejian, saya percaya di sini enggak ada ya. Amin. Enggak ada pembunuh dan lain sebagainya. Atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu yang bisa masuk surga. Tidak ada dusta. Coba colek kiri kanannya, katakan jangan ada dusta di antara kita. Haleluya. Yang datang suami istri? Haleluya. Yang datang suami istri? Suaminya beneran loh ya. Loh bener loh saudara. Istrinya beneran. Ada orang yang datang ibadah, pulang ribut di luar. Kenapa? Dia datang sama istri kedua. Istri bersama nunggu di luar saudara. Ribut saudara. Wow, itu pernah terjadi saudara. Ujung-ujungnya saya harus ikut menyelesaikan. Bahkan saya pernah dipanggil sampai di Polres Tiga Raksa sini. Kasusnya. Dan terakhir di Polda Metro Jaya. Tapi saya percaya di sini enggak ada deh. Amin. Coba yang datang suami istri, lihat wajahnya. Katakan jangan ada dusta di antara kita. Loh serius saudara. Tempat yang kudus di sini, saudara mau mengalami hadirat Allah, harus bersih, amin. Harus apa? Bersih. Jangan mengawas lu ya. Lu gak kasih gajimu sama gua, tahu sendiri lu. Enggak ya, semua jujur di sini ya. Enggak ada dusta ya. Nanti selesaiin di rumah deh. Kayaknya papa tadi dusta deh.
Doa sama Tuhan, pegangan tangan dalam nama Yesus. Amin. Pegangan tangan, waduh luar biasa tangannya istriku. Sekalipun agak-agak kasar sedikit, kok enggak kayak tangannya sekretaris di kantor. Saudara beliin hand body gitu loh ya, supaya halus tangannya. Amin. Jangan apa? Jangan ada dusta, supaya masuk bersama dengan Tuhan. Yang terakhir ayat 3 Yohanes 14 tadi dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan rindu saudara dan saya, umat kesayangannya. Tadi di awal saya katakan, kita ini umat kesayangan Tuhan. Amin. Makanya waktu Tuhan naik ke sorga, Ibrani 7 ayat 25 juga berkata, dia jadi pengantara buat saudara dan saya. Dia bersyafaat buat saudara dan saya supaya saudara nanti selamat sempurna. Amin. Amin. Makanya saudara mesti punya hubungan yang intim sama Tuhan. Tuhan aja rindu supaya nanti waktu saudara rumahmu sudah jadi, Tuhan mau tinggal bersama dengan saudara dan saya. Amin. Pujian terakhir tadi juga katakan kan. Gimana lagunya tadi itu? Pujian mau masuk firman Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Itu juga kerinduan Tuhan bagi saudara dan saya. Amin. Tapi yang perlu saudara ketahui, supaya saudara bersama dengan Tuhan nanti di sorga. Saudara sebagai umat kesayangannya. Yang pertama, kita harus percaya sama Tuhan. Yang kedua, jaga kekudusan. Amin. Yang ketiga, bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Setiap hari. Dia bisa hadir dalam hidupmu. Dalam rumah tangga saudara. Amin. Kalau saudara suka bangun hubungan intim saudara, tadi di awal saya katakan, engkau sebagai orang tua, tidak perlu saudara ya harus ngojok-ngojokin, ayo doa, ayo sembahyang. Ya, sembah yang Maha Kuasa. Tapi waktu dia lihat teladan dari orang tuanya, otomatis nggak perlu pakai disuruh, dia akan lakukan seperti orang tuanya. Amin. Amin, saudara. Keteladanan itu lebih dari 1000 kata-kata yang saudara ajarkan. Ya, saya tutup sedikit ya, kesaksian. Saya udah punya cucu. Waktu kalau dia sudah ada di rumah saya, kami malam mezbah. Saudara, lama-lama cucu saya ini begini, saudara. Ya, begitu mau selesai, mau doa Yabes, dia masih PAUD waktu itu. PAUDnya bangkit generasi. Saya main gitar, begitu mau doa Yabes, dia bisikin di telinga saya, "Opa, nanti aku yang doa syafaat ya." Wow, luar biasa. Besoknya begitu juga, begitu mau doa Yabes langsung bilang, "Opa, sebelum doa Yabes, aku yang doa buat Indonesia." Saya ada videonya sudah, saya simpen semua. Masih kecil. Ya, terakhir karena dia tinggal di Salatiga, saya kaget. Ya, di salah satu tempat ibadah dia masih sekolah minggu. Di sana salah satu kegiatannya sekolah minggu itu dijadiin usher, saudara. Pegang tulisan anak-anak sekolah minggu, welcome. Kaget orang tuanya datang. Anak sekolah minggu yang nunjukin lu duduk di sini. Kalau dulu kan orang tua nunjukin anak-anak, lu duduk sini. Saudara, sampai akhirnya satu saat waktu ibadah itu, ya sementara pendetanya doain orang yang tangannya panjang sebelah, cucu saya dipanggil, suruh doain saudara. Saya kaget waktu lihat videonya, waduh. Berarti dia lihat sesuatu. Amin. Dan diajarin, waktu mulai doa, tengking, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Selesai ditanya, namamu siapa? Namanya Hope. Umur berapa? 7 tahun. Wow. Pendetanya bilang, anak kecil seperti ini juga bisa dipakai Tuhan. Apalagi saudara yang suka ibadah di tempat ini. Amin. Saudara yang suka berdoa, suka masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan juga bisa pakai saudara.
Tuhan juga bisa berikan kuasa untuk menang atas iblis. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Your presence. Haleluya. Who is like you, Lord, and all the earth? Matchless love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Who is like you, Lord, and all the earth? Matchless love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. But Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Who is like? Who is like you, Lord, and all the earth? Matchless love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Hallelujah. Biarlah kekudusan-Mu terus melingkupi hidup kami semua. Melingkupi jemaat GBI Tiga Raksa Tuhan. Sore ini, di tempat ini, Engkau menguduskannya semuanya. Tempat yang kudus, tempat di mana hadirat-Mu nyata Tuhan. Biarlah di tempat ini ada orang-orang yang disembuhkan. Ada orang-orang yang mengalami pembebasan dari dosa, dari belenggu dosa. Ada orang-orang yang dipulihkan. Ada rumah tangga yang mengalami pemulihan. Ada kekuatan yang baru. Bahkan ada kemenangan demi kemenangan yang Kau sediakan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk sore malam hari ini, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi hamba-Mu terlalu yakin, ada Allah yang tidak terbatas, yang sanggup menolong hidup kami semua. Malam hari ini Tuhan, terima kasih. Yang mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang sudah diberkati, sama-sama katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita dengarkan pengumuman. Ya, salam.
Berapa banyak diberkati malam hari ini, lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Ya, atas nama Gembala, pengerja dan jemaat GPI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Samuel Farak Nimela atas kebenaran firman yang dibagi malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak, keluarga besar dengan berlimpah-limpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir, bisa melambaikan tangan yang baru pertama kali hadir? Ada? Baik, kita beri kemuliaan Tuhan. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran adik di tempat ini. Kiranya tempat ini menjadi keluarga rohani bagi adik. Jadi ibadah kita ada 3 kali. Yang pertama jam 7.30, jam 9.30 dan jam 19. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, doa pengerja GPI Tiga Raksa secara hybrid akan dilakukan pada hari Rabu 29 November 2023 jam 19.30 di tempat ini. Wajib bagi para pengerja, aktivis, dan pengurus skul. Ibadah minggu depan tanggal 3 Desember 2023, ibadah pertama dan kedua akan dilayani oleh Bapak PDM Reynaldo Panggabean. Ibadah ketiga akan dilayani oleh Bapak PDP Yohannes Kukuh. Yang ketiga, ibadah Youth GPI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 jam 19 di tempat ini, mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir. Yang keempat, ibadah Natal. Yang pertama, ibadah Natal anak GPI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Sabtu 9 Desember 2023 jam 14 sampai jam 16. Dress code warna biru, mengundang anak-anak sekolah minggu untuk hadir. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak, diingatkan hari Sabtu tanggal 9 Desember. Kemudian yang kelima, ibadah Natal umum kita GPI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Minggu 17 Desember 2023. Hanya 2 kali ibadah, jam 7.30 dan jam 10. Artinya yang jam 19 kita nggak ada ya. Tanggal 17, tanggal 24 dan 31 nanti ibadah ketiga kita nggak ada dulu sampai kita mulai di awal tahun. Jadi tinggal 2 kali lagi, yang jam 19, tanggal 3 dan tanggal 10. Yang keenam, yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, memberikan persembahan buat Everyone Asia dan persembahan perpuluhan. Bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan, bisa maju ke depan, dimasukkan ke kotak yang tersedia. Demikian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu. Sekarang saatnya kita memberi. Kita berdoa terlebih dahulu. Ora labata karalabata 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 karalaba. Sungguh kami diberkati dalam ibadah kami malam hari ini ya Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Dan kami tahu ketika Tuhan hadir di tempat ini, maka kami percaya setiap kami yang lemah Engkau sedang kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang hilang pengharapan berikan pengharapan yang baru. Pulang dari tempat ini setiap kami mengalami mujizat yang daripada Engkau ya Tuhan. Bahkan di waktu yang indah ya Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami, persembahan umum ya Tuhan, persembahan untuk Everyone Asia ya Tuhan, persembahan untuk perpuluhan ya Tuhan. Biarlah setiap kami memberi dengan sukacita ya Tuhan. Terima kasih kita yang siap memberikan persembahan dengan sukacita. Sama-sama katakan amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber
Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang sudah selesai memberikan persembahan. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Selamanya. Kita akan berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Mari angkat tangan saudara dan arahkan hati kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, kasih setia dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita semua di awan-awan perpeng penuh dengan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, umat-umat pemenang sama-sama katakan. Tuhan berkati Bapak.